tim Mutiara Hitam itu adalah identitasku dan saya. Selama berkarir di lapangan hijau, Edward Evagdalam dikenal sebagai sosok gelandang elegan yang menjadi motor serangan timnya. Selama lebih dari 1 dekade berseragam Persipura, Edward Evagdalam mampu membawa tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura menjuarai Liga Indonesia sebanyak 2 kali, yaitu pada musim 2005 dan tahun 2008-2009. Selain 2 gelar juara Liga, Edward Evagdalam juga membantu Persipura Jayapura memenangi trofi Community Silent pada tahun 2009. Dan di level internasional, kakak Edward Evagdalam bermain bagi timnas Indonesia dari tahun 1996 hingga tahun 2004 yang sudah berlalu. Halo sahabatku pendengar cerita singkat Pacot Keriting dimanapun Anda berada. Kira-kira jika Anda melihat dan mendengar cerita perjalanan karir dari seorang jenderal lini tengah ini, apa pendapat kalian tentang kakak Edward Evagdalam? Mungkin banyak yang bercerita kakak Edward Evagdalam itu adalah orang ini, itu adalah sebagai ini, itu adalah sosok seperti ini, dan begitu dan lain-lain. Pasti teman-teman jawaban umumnya bagi pencinta Persipura akan berkata bahwa kakak Edward Evagdalam sebagai sosok legenda tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura, kakak Edward Evagdalam sebagai pemimpin sepak bola tim Mutiara Hitam atau sebagai kapten yang andal, kakak Edward Evagdalam adalah sebagai pembangkit semangat para pencinta sepak bola seluruh tanah Papua, kakak Edward Evagdalam sebagai sosok maestro lapangan hijau, kakak Edward Evagdalam memiliki tendangan yang akurat, bola-bola mati. Kakak Edward Evagdalam legenda sepak bola bukan saja di dalam tim Mutiara Hitam dan bukan juga di dalam tim Persidapon Dobonsoro maupun di dalam tim Persiwa Wamena, tetapi kakak Edward Evagdalam sebagai legenda sepak bola untuk seluruh tanah Papua dan sebagai pembangkit semangat bagi generasi bola di tanah Papua. Wow, luar biasa kawan-kawan. Oke teman-teman, dan masih banyak lagi julukan-julukan yang diberikan kepada kakak Edward Evagdalam, dan masing-masing pandangan mempunyai opini yang berbeda-beda tentang sosok legenda Edward Evagdalam. Sang maestro, jenderal lini tengah tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura, tim Persidapon Dobonsoro maupun jenderal tim Badai Pegunungan Persiwa Wamena. Arti maestro ini adalah sebagai guru. Ada juga yang bilang sebagai mentor ya, untuk memberikan penyemangat, atau bahasa Italia berarti pemimpin. Jadi itulah arti maestro, penyebutan yang diberikan oleh penggemar Persipura maupun netizen kepada sosok legenda Edward Evagdalam. Dan juga teman-teman, jika berbicara tentang legenda sepak bola Papua itu memang cukup banyak, antara lain seperti Johannes Aururi, ada Ruli Nere, ada Metu Duaramuri, ada Ishak Fatari, ada Melki Polanda dan Spik ya, kedua bersaudara ini. Kemudian juga ada Aples Tecuari, ada Roni Wabia, ada Krisya Rangga hingga Jekombo, dan juga kakak Edward Evagdalam. Dengan berjalannya waktu muncul lagi sang legenda-legenda seperti Boa Salosa dan kawan-kawan. Sangat luar biasa untuk pesepak bola di tanah Papua. Jadi jangan lupa subscribe dan berikan pendapatmu di dalam kolom komentar supaya saya dapat menceritakan tentang talenta Papua lainnya. Oke teman-teman, saya kutip dari salah satu artikel di media online yang mengatakan bahwa legenda Persipura dan mantan kapten Persipura Edward Evagdalam mengaku pernah hendak mendaftar mau jadi TNI dan diterima untuk mengikuti pendidikan. Meriwayat atau sepupu Edward Evagdalam menuturkan sejak Edward Evagdalam menyelesaikan pendidikan SMA di kota Rusa Merauke, Edward Evagdalam hendak melanjutkan pendidikan di kota Jayapura dan sudah mendaftar di Agendam Kodam 17 Cendrawasih untuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan Darat atau TNI AD. Tapi waktu itu atau mama saya atau tante atau tanta menghentikan niat kakak Edward Evagdalam untuk mendaftar jadi TNI. Niat
kakak Edo Efekdalam terhenti dan fokus menekuni sepak bola pada waktu itu. Teman-teman bisa lihat, jika saja tantenya tidak menghentikan niat dari seorang kakak Edo Efekdalam, mungkin kakak Edo Efekdalam sudah menjadi seorang TNI. Kemudian muncul pertanyaan yang menarik seperti ini, apakah kakak Edo Efekdalam itu jadi pemain bola karena keterpaksaan atau cita-cita sesungguhnya dari seorang kakak Edo Efekdalam? Dari pertanyaan ini saya belum mendapatkan jawaban-jawaban juga dari sumber-sumber berita yang saya ikuti. Saya belum tahu cita-cita sesungguhnya dari seorang kakak Edo Efekdalam. Jadi mungkin next time kita akan mendapatkan penjelasan mengenai cita-cita sesungguhnya dari seorang kakak Edo Efekdalam. Oke teman-teman, kita lihat perjalanan karir dari legenda sepak bola Papua Edward Efekdalam. Kakak Edo kelahiran di Merauke pada tanggal 19 Desember tahun 1974 ini pernah melewatkan 16 tahun dengan berkiprah bersama Persipura. Kakak Edward Efekdalam bergabung bersama tim Persipura Jayapura mulai dari tahun 1994 hingga berakhir berkostum merah hitam pada tahun 2010. Setelah itu, kakak Edward Efekdalam melanjutkan karir bersama Persidapon Dobonsoro serta tim Badai Pegunungan Persiwa Wamena. Coba teman-teman kita back ke belakang sedikit dari cerita ini. Keberadaan kakak Edward Efekdalam di lini tengah timnas Indonesia dalam rentang waktu tahun 1996 sampai dengan tahun 2003 juga sulit dilupakan. Kendati pada masa itu tim Garuda tak syarat dengan prestasi. Edward Efekdalam bermain bagi timnas Indonesia dari tahun 1996 hingga berakhir tahun 2004. Ia juga merupakan bagian timnas Indonesia yang meraih medali perak pada ajang SEA Games tahun 1997 di Jakarta. Luar biasa tahun-tahun itu ya. Mungkin saya masih seperti apa, masih kecil apa ya, masih SD. Dan pada tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura, kakak Edward Efekdalam mampu menjuarai Liga Indonesia sebanyak 2 kali bersama teman-temannya, yaitu pada musim 2005 dan 2008 sampai dengan 2009. Selain 2 gelar juara Liga, Edward Efekdalam juga membantu Persipura Jayapura memenangi trofi Community Silent pada tahun 2009. Setelah lepas dari tim Persipura Jayapura, kakak Edward Efekdalam pernah membela tim Persidapon Dobonsoro atau tim Gabus Sentani dan juga tim Badai Pegunungan Persiwa Wamena. Dan pada tim Badai Pegunungan Persiwa Wamena disitulah kakak Edward Efekdalam pensiun atau gantung sepatu dari pemain sepak bola Indonesia pada tahun 2014 yang sudah berlalu kemarin. Wow, luar biasa untuk seorang kakak Edward Efekdalam. Setelah gantung sepatu, kakak Edward Efekdalam mengambil kursus kepelatihan lisensi C AFC pada tahun 2016 dan sempat melatih tim Liga 3 Indonesia selama 2 musim. Dan pada tahun 2019 ia ditunjuk sebagai pelatih tim sepak bola PON Papua, dan hasilnya pada tahun 2021 yang kita sudah lewati kemarin-kemarin ini atau bulan-bulan kemarin ini, kakak Edo bersama anak-anak didiknya berhasil meraih medali emas pada ajang PON yang ke-20 di tanah Papua. Jadi teman-teman sudah melihat sendiri bahwa kakak Edward Efekdalam ini memang sangat-sangat luar biasa, legenda yang mempunyai talenta skill yang luar biasa dalam kepemimpinan sepak bola di tanah Papua. Dan dia berhasil menunjukkan kepada publik bahwa kakak Edo benar-benar adalah orang yang berkualitas dalam dunia sepak bola Papua. Baik teman-teman, jika Anda melihat karir sepak bola Papua dari seorang legenda Edward Efekdalam, mungkin dalam benak Anda adalah sesungguhnya kakak Edward Efekdalam sudah sukses dalam dunia sepak bola Indonesia karena pada dasarnya banyak prestasi yang sudah diraih oleh kakak Edward Efekdalam. Tapi teman-teman, ada cerita-cerita unik dan menarik juga dari seorang kakak Edo tentang masa-masa pahit dan manis di dunia sepak bola. Yang pertama adalah perpisahan yang menyakitkan. So teman-teman, ini sangat-sangat pedis dalam sosok diri seorang kakak Edward Efekdalam. So teman-teman, perpisahan yang menyakitkan, roda kehidupan senantiasa berputar sehingga usia dari seorang kakak Edward Efekdalam semakin bertambah. Namun ia tak menyangka bila di musim tahun 2009-2010 bakal jadi musim terakhirnya bersama klub kebanggaan warga Jayapura dan Papua, yaitu Persipura Jayapura. Kakak Edward Efekdalam menganggap masih kuat bersaing dengan pemain yang lebih jauh muda darinya. Kendati ketika itu usianya sudah menginjak 35 tahun. Dan hal ini kita bisa lihat Immanuel Wanggai ketika saat itu dia harus bersaing sehingga Immanuel Wanggai dapat bisa mengganti peran dari seorang kakak Edo. Lantas kakak Edo membeberkan kisah sedihnya bersama tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura.
Kakak Edu lantas menceritakan bila saat persiapan musim tahun 2010-2011 di saat masih bernegosiasi kontrak dengan Ketua Umum Persipura ketika itu adalah Bapak mantan Wali Kota Jayapura Emer Kambu. Ia merasa disisihkan begitu saja lantas tidak diberitahu perihal jadwal dimulainya latihan usai libur kompetensi musim tahun 2009-2010. Saat saya dalam perjalanan pulang, setelah berbicara dengan Bapak Kambu, saya ditelepon teman-teman yang mengabari bila hari itu latihan dimulai. Saya kaget karena sebagai kapten saya merasa tidak diberitahu. Status saya saat itu masih menunggu pembicaraan kontrak tuntas. Saya pun putar balik menuju lapangan Brimob daerah Kota Raja Abepura dan benar ada latihan. Padahal saya sempat bertanya kepada Bapak Kambu perihal jadwal latihan dan beliau menjawab tidak tahu. Kakak Edu Refakdalam kecewa, semestinya ia tidak ditepikan begitu saja karena negosiasi belum tuntas, belum ada kepastian apapun. Ia merasa seharusnya ada komunikasi yang baik dari manajemen Persipura kepada kakak Edward Refakdalam. Selama ini saya tak pernah bermasalah dengan Persipura, saya selalu bermain dengan baik hati. Ikhlas, saya dari nol, tak punya apa-apa. Dari terima bonus mulai dari 50.000 dan juga Rp 100.000 saat jadi kapten, saya juga tak mempermasalahkan nilai kontrak bersama tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Merasa tak lagi dibutuhkan dan seolah-olah dipaksa menepi karena negosiasi yang tak kunjung tuntas. Setelah berembung dengan sang istri, kakak Edward Refakdalam memutuskan meninggalkan Persipura dan menuju tim tetangga Persipura Jayapura, yaitu tim Gabus Sentani Persidapon Dobonsoro. Kata kakak Edu, untuk apa saya menunggu? Saya harus mengambil keputusan. Mereka atau manajemen Persipura bilang agar saya bersabar, tapi saya merasa tarik ulur ini tidak tepat. Saya pun mengambil langkah pergi dari tim Persipura Jayapura. Jadi teman-teman, Anda bisa lihat sendiri yang dialami oleh kakak Edu Refakdalam selama 16 tahun membela Persipura itu pun sudah dialami oleh sang legenda Persipura Jayapura, yaitu Boa Salosa yang didepak oleh tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Hal yang pertama saya ambil dari sosok kakak Edward Refakdalam adalah kesabaran. Kalau kita mendengarkan yang tadi itu ada pembicaraan seperti ini. Saya bermain dengan hati yang baik dan ikhlas dan saya dari nol, tak punya apa-apa. Dari terima bonus mulai dari 50.000 sampai dengan 100.000. Saat jadi kapten, kakak Edward Refakdalam juga tidak mempersoalkannya. Ketika kakak Edward Refakdalam atau Jack Comboy mereka menerima upah dengan 50.000 atau bonus ya. Bonus mulai dari 50.000, 100.000 itu sudah lumayan besar. Saya tidak tahu pendapatan mereka yang ada di tahun 80-an, 90-an. Mereka mendapatkan hasil itu berapa sen atau berapa rupiah yang didapatkan. Jadi nanti suatu saat kita mempunyai cerita-cerita yang berbeda dari sosok-sosok legenda Papua yang bisa bercerita mengenai pendapatan pada masa-masa itu. Oke, di saat masa-masa kakak Edward Refakdalam mereka mendapatkan bonus dari 50.000 sampai dengan 100.000 itu sudah lumayan besar dan mereka menghargainya dan mereka terus membela Persipura dengan ikhlas dan dengan penuh semangat hingga Persipura mendapatkan banyak sekali penghargaan dari pemain-pemain yang berkualitas. Yang kedua yang saya ambil dari sosok legenda kakak Edward Refakdalam adalah dia mendapatkan saingan yang begitu berat. Oke, kita lihat, kendati usianya yang sudah beranjak tua untuk pesepak bola, kualitas sebagai jenderal lini tengah yang dimiliki oleh kakak Edu belum sirna pada saat itu. Kehadiran kakak Edu pada tim Gabus Sentani atau Persidapon Dobonsoro bagaikan durian runtuh atau bagaikan terinjak paku di dalam tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Hal ini pun dialami oleh saya sendiri ketika saya sebagai fans nonton Persipura bertanding dengan Persidapon Dobonsoro itu. Ya, saya tidak menggunakan dengan baju Persipura dan juga saya tidak menggunakan baju dari Persidapon Dobonsoro. Karena apa? Saya mencintai kedua klub tersebut. Dan di sini kita lihat bahwa rasa tidak enak saya sendiri mau mendukung yang mana. Saya mau mendukung Persipura salah-salah, saya mau mendukung Persidapon salah-salah. Karena apa? Mereka dua adalah klub yang berada di daerah saya sendiri. Jadi kalah menang saya tetap support dan profesional kepada kedua klub tersebut. Yang saya sangat salut buat kakak Edward Refakdalam bahwa dia sangat profesional untuk membela klub Gabus Sentani atau Persidapon Dobonsoro. Begitupun juga Boa Salosa, dia sangat profesional untuk membela
klub Bernoe FC walaupun mereka pernah didepak oleh tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Jadi rasa profesional itu harus ada dalam masing-masing diri seorang pemain sepak bola. Yang ketiga ini saya melihat bahwa kakak Edward Fagdalam membuat kesibukan sedikit dalam dirinya dengan beraktivitas sebagai pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan Pemprov Papua. Sibuk melatih sekolah sepak bola atau SSB Putra Pasifik. Hobi lain yang paling sulit dilupakan oleh kakak Edward Fagdalam adalah memancing. Dan teman-teman, yang keempat ini saya melihat hal yang sangat menarik sekali dari seorang kakak Edu adalah kecintaan kakak Edward Fagdalam. Anda bisa melihat bahwa kakak Edward Fagdalam pernah dieluk-elukan atau ditinggi-tinggikan karena berprestasi yang sangat baik atau dibanggakan selama masa keemasan dari seorang kakak Edward Fagdalam. Dan di saat kakak Edward Fagdalam mengalami masa senja bagaikan terbuang begitu saja, namun kakak Edward Fagdalam menegaskan hal itu tidak mengurangi kecintaannya terhadap tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Wow, ini sungguh luar biasa ya. Jadi walaupun dia dibuang dengan tidak ada penghargaan yang baik oleh manajemen Persipura kepada dirinya, tetapi kakak Edward Fagdalam selalu mencintai Persipura sampai kapanpun. Persipura adalah kebanggaan saya. Saya akan terus mendukung Persipura Jayapura sampai kapanpun. So teman-teman, hal ini sangat tersentuh sekali. Saya ingin simpulkan bahwa jangan mencintai Persipura di saat tim Mutiara Hitam di atas angin saja, tetapi cintailah Persipura seperti Anda mencintai diri Anda sendiri, karena tim Mutiara Hitam itu adalah identitasku dan saya. Oke, jadi itulah intinya cinta dari seorang kakak Edward Fagdalam kepada tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Jadi walaupun dia tidak dihargai oleh manajemen atau tim Persipura sendiri, tetapi kecintaan kakak Edu untuk tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura tidak akan pernah berakhir. Dan begitu pun sudah dialami oleh Boa Salosa ketika dia hengkang dari Persipura Jayapura, tetapi kecintaan untuk Persipura Jayapura dari seorang Boa Salosa akan terus ada sampai selama-lamanya. Jadi hampir mirip dengan kakak Edward Fagdalam. Yang kelima ini adalah hal yang paling unik, yang dimana Anda bisa melihat sendiri kualitas dari seorang kakak Edward Fagdalam hingga di saat ini. Dan Anda sudah melihat bagaimana dia membawa anak-anak didiknya yaitu PON Papua yang sudah berhasil meraih medali emas. Dan dengan berjalannya waktu, tim Persipura Jayapura banyak sekali mendapatkan masukan dan kritikan, bahkan aspirasi dari berbagai pencinta Persipura untuk manajemen Persipura. Jadi di sini adalah teman-teman bisa memberikan pandangan dan pendapat Anda. Anda bisa menjawab dengan jujur dalam kolom komentar untuk memberikan pandangan Anda tentang kakak Edward Fagdalam. Yang pertama adalah dari sisi kepemimpinan kakak Edward Fagdalam dalam dunia sepak bola. Kapan kakak Edward Fagdalam bisa menjadi pelatih tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura? Silahkan isikan di dalam kolom komentar. Dan yang kedua, berikan alasan dan jelaskan siapa sosok kakak Edward Fagdalam di mata kalian pencinta legenda bola Papua. Ingat satu hal, bahwa positive thinking di dalam komentar. Oke teman-teman, ambillah yang terbaik dari sosok kakak Edward Fagdalam sebagai motivasi di dalam diri Anda, dan jadilah yang terbaik di kemudian hari di dalam perjalanan karir Anda. Dalam setiap apapun yang Anda kerjakan, di dalam pergumulan Anda, ambillah yang positif. Cintailah Persipura seperti Anda mencintai diri Anda, karena tim Mutiara Hitam itu adalah identitas Ko dan saya. Saya Panca Keriting. God bless you dan bye-bye.